Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Saripah dengan NIM 0501201117 dari kelas 5C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Kelas dengan dosen pengampu Dr. Endang Sri Budi Herawati SEMPD. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen kelas. Nah, manajemen kelas terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Nah, manajemen itu sendiri merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara perorangan ataupun bersama orang lain, dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Sedangkan kelas merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada murid-murid dalam suatu ruangan untuk suatu tingkat tertentu pada jam tertentu. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa manajemen kelas itu merupakan segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, yaitu mengenai pengertian pendekatan manajemen kelas. Nah, pendekatan itu sendiri merupakan usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objeknya, yaitu siswa, melalui interaksi timbal balik. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Nah, keharmonisan hubungan guru dan siswa, tingginya kerjasama di antara siswa itu tersimpul dalam bentuk interaksi. Lahirnya interaksi yang optimal bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Nah, pendekatan yang dipilih guru harus senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai tujuan pendekatan manajemen kelas. Nah, pendekatan dalam manajemen kelas dilakukan guna untuk mengetahui karakteristik siswa sehingga memudahkan guru berinteraksi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian, tujuan pendekatan manajemen kelas juga sebagai upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, pendekatan guru terhadap siswa mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, dalam mengajar, guru juga harus pandai menggunakan pendekatan tersebut secara arif dan bijaksana. Pendekatan guru terhadap siswa setiap harinya itu sangat penting dilakukan. Nah, seperti ketika murid itu tiba di kelas, guru perlu mengetahui aktivitas murid sebelum ke sekolah. Apakah sudah mandi atau belum, apakah sudah makan atau belum, dan sebagainya. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, di dalam manajemen kelas terdapat beberapa pendekatan. Di antaranya, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan atau otoriter. Pendekatan otoriter merupakan pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Nah, guru otoriter bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas. Nah, bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban itu atau kedisiplinan kelas, maka guru itu perlu adanya pendekatan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ancaman atau intimidasi.
pendekatan ancaman atau intimidasi merupakan penekanan pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Nah, bentuk-bentuk intimidasi itu seperti halnya hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Nah, pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Nah, kelemahan yang timbul dari penerapan pendekatan ini adalah tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan siswa. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan atau permisif. Nah, pengelolaan permisif di sini diartikan sebagai suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Nah, peranan guru di sini adalah untuk meningkatkan kebebasan siswa. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan guru hendaknya juga berperan sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi siswa secara penuh. Selanjutnya, pendekatan yang keempat yaitu pendekatan demokratis. Nah, pendekatan ini boleh dikatakan perpaduan kebaikan antara otoriter dan permisif. Nah, jadi pembelajaran itu berada pada kendali guru, namun siswa diberi kebebasan untuk berkreasi sehingga siswa itu tumbuh dan berkembang secara maksimal, tetapi tetap dalam kontrol dan arahan dari guru. Nah, guru dapat membantu dan mengarahkan siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pada saat tertentu, guru itu membebaskan siswa untuk bertingkah laku. Namun, jika dipandang membahayakan dan menyimpang dari garis perkembangan, maka pada umumnya guru itu dapat melarangnya. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan resep atau buku masak. Nah, pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Nah, dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Nah, peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Nah, dalam pengelolaan, guru lebih banyak memberi anjuran, wejangan, perintah, sehingga mengabaikan kebutuhan siswa. Di samping itu, guru juga menjadi tidak kreatif karena terpaku pada penyelesaian materi. Selanjutnya, pendekatan yang keenam yaitu pendekatan instruksional. Nah, manajemen kelas melalui pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peranan guru di sini adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Nah, pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Kemudian, pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan transaksional. Nah, dalam pendekatan ini, pembelajaran itu lebih bersifat fleksibel sebab pembelajaran dikelola bersama guru dan siswa dalam bentuk pembagian tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam aplikasinya, guru perlu merinci tujuan pembelajaran khusus dalam bentuk tugas-tugas yang dibicarakan bersama antara guru dan siswa. Nah, dengan demikian, pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pengembangan konsep cara belajar siswa aktif. Nah, keaktifan yang dimaksud adalah keaktifan sosial, emosi, dan intelektual. Nah, mungkin itu beberapa jenis-jenis pendekatan yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak ya pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Namun di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja.
Yang terakhir, dapat kita ambil kesimpulan bahwa manajemen kelas atau pengelolaan kelas itu merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dalam manajemen kelas juga terdapat beberapa pendekatan. Nah, diantaranya yang telah tadi saya sampaikan, yang pertama ada pendekatan kekuasaan atau otoriter, kemudian pendekatan ancaman atau intimidasi, kemudian pendekatan kebebasan atau permisif, pendekatan demokratis, pendekatan resep atau buku masak, pendekatan instruksional, dan pendekatan transaksional. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.